menceritakan kiamat seperti itu, semua kita ngikutin kiamat. Ya sudah, seperti itu. Lalu manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur seperti suung, seperti jamur, lalu dibariskan. Betul nggak? Iya. Kemudian masuk di timbangan. Yang banyak kebaikannya masuk surga. Yang banyak keburukannya masuk neraka selama-lamanya. Dendam banget Allah. Seburuk-buruknya hakim di dunia menghukum manusia ada batasnya. Masa Allah menghukum hambanya sendiri yang dicintainya saeneng-eneng? Khalidina fiha, abadi katanya dalam neraka. Allah dendaman banget. Katanya Allah maha pengasih, maha penyayang. Katanya Allah maha pengampun. Tapi kita sulit melepaskan paradigma itu. Sampai sekarang kita masih menganggap Allah itu seakan-akan sadis, dendam. Kalau kamu rajin nyembah Allah, maka kamu akan disayang Allah. Kalau kamu tidak rajin, kamu akan dikutuk. Dikutuk, diazab, ya tak? Sampai kita berani mengatakan ketika orang lain sedang mendapatkan masalah, pantesan dia mah sedang diazab oleh Allah. Allah mana yang mengazab manusia yang dicintainya? Allah buatanmu sendiri, bukan Allah yang sebenarnya. Masa Allah begitu? Kamu kegores saja di dapur waktu sedang nyisik bawang, Allah diam-diam membereskan sel-sel yang terkoyak oleh pisaumu itu. Dibereskan kembali satu persatu, diuntai dengan cinta kasihnya. Dia tinggal di seluruh sel dalam tubuh kita. 2-3 hari kering, sudah bagus lagi. Sampai kamu lupa kalau saat itu pernah tergores. Begitu cinta kasihnya Allah. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Saya pernah tanya sama bapak saya, Pak, apakah di zaman Rasulullah ada orang yang baca Quran? Bapak saya menjawab, teu aya. Jang, teu aya. Da can aya tuh Quran oge. Tetapi berapa banyak orang yang hari ini membaca Quran selalu mengatakan mencontoh Rasulullah. Saya bukan anti baca Quran, saya kan hafiz, saya hafal. Saya bukan anti, tetapi jangan menanamkan rasa bersalah yang berlebihan pada anak kalau tidak baca. Kalau anak tidak mau dan tidak mengerti yang dibaca, cari argumen. Kenapa kamu nggak baca Quran? Jangan-jangan karena anak kita tidak suka. Jangan-jangan karena mereka tidak mengerti. Kalau tidak tertarik, jangan dipaksa. Buat mereka menjadi tertarik. Ajarkan kalau Quran itu hebat. Berarti orang tuanya harus ngerti dong isinya. Orang tuanya juga cuma bisa baca. Bukankah kita sedang menjadikan anak kita jadi boneka? Menjadi manusia mainan kita. Dan kita puas kalau mereka mengikuti apa yang kita mau. Padahal itu belum tentu baik buat anak kita. Makanya kan kemarin saya jelaskan. Ada orang-orang yang berpura-pura baik. Tapi baiknya itu karena aturan. Karena ingin dipandang baik oleh masyarakat. Ingin dipandang baik oleh orang lain. Sebetulnya dia itu tertindas. Karena dia juga melawan hati nuraninya sendiri. Bukankah itu boneka? Maaf ya ibu bapak. Ibu bapak dulu disuruh puasa sama orang tuanya gak menentang kayak saya. Kalian tuh memang dasarnya memang berbakat jadi orang soleh. Beda dengan saya. Saya sempat debat tuh sama bapak saya masih ingat itu, udah SMP saya. Udah SMP. Saya cuma bertanya, kenapa Pak harus puasa? Bapak saya baca ayatnya. Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, kesempatan saya. Karena dibacakan ayat itu saya nanya lagi. Tuh kan, yang dihaikan orang beriman, Pak. Hai orang beriman, yang dihaikan orang beriman. Lah, sejak kapan kita iman? Apa kita dihaikan, Pak? Bapak saya tambah marah. Bertanya yang gitu aja marah. Saya nyantri di beberapa pesantren sama kayak bapak saya. Setiap ditanya marah.
Ya sudah, di situ saya kemudian bingung belajar agama itu. Apa nggak boleh ditanya ya? Saya baru ketemu jawabannya betapa hebatnya puasa setelah saya ketemu dengan artikel yang ditulis oleh Yoshinori Osumu, pemenang hadiah Nobel yang meneliti tentang autopagi. Bagaimana mendapatkan protein autopagisom. Ternyata saat kita lapar, tubuh kita itu bisa membentuk namanya protein raksasa yang disebut dengan autopagisom. Dan itu kalau kita bisa berhenti makan dari jam 4 sampai kurang lebih jam 12. Berarti sekitar berapa jam itu? Jam 4 kita sahur, kemudian jam 12 itu kan lapar kita itu mulai tumbuhnya jam 12. Betul nggak? Jadi jam 4 sampai jam 12 berarti berapa jam? 8 jam. Nah, 8 jam itu istirahat kan lambung kita, tidak makan apa-apa. Di situ akan terbentuk namanya protein autopagisom. Itu pemenang hadiah Nobel. Itu riset sains. Makanya dari jam 12 sampai sore disitulah terjadi proses menyapu seluruh sel-sel mati. Dan semua sel-sel mati dimakan oleh sel protein autopagisom. Itu saya ngertinya setelah saya dewasa begini. Jadi memang pengertian itu tidak mesti ditanamkan dari dulu. Jalankan saja. Tetapi ya itu kan menimbulkan banyak keraguan. Kalau kalian kan hebat, gak pernah bertanya. Memang kalian tuh luar biasa, berbakat jadi orang soleh. Gak kayak saya. Dikit-dikit saya ditanya, dikit-dikit ditanya. Saya waktu sholat, disuruh sholat. Saya nanya sama bapak saya, sholat itu nyembah siapa Pak? Nyembah Allah. Gimana caranya supaya saya bisa nyembah Allah? Kan saya juga gak tahu Allahnya. Mulai marah. Jadi setiap ditanya hal-hal yang sesuai dengan hati nurani saya, keluarnya itu adalah kemarahan. Dan sekarang ya kemarahan ini kan sudah diwariskan. Saya tanya guru agama saya di SMA ketika mengatakan beliau pada saya, sholat itu harus khusyuk ya. Saya tanya, khusyuk itu apa? Marah. Guru agama. Kalau guru fisika ditanya gitu marah sih saya mesti nerima. Guru agama saya keluar aja dari kelas. Pura-pura pipis atau kemana. Ditanya marah. Setelah saya dewasa kemudian saya ketemu. Ternyata sholat khusyuk itu sholat mengingat Allah. Gimana caranya so bisa mengingat Allah kalau saya nggak tahu Allah? Kan itu pertanyaan dasar. Yang harusnya itu dipenuhi. Tetapi sekarang pertanyaan itu kemudian dibasmi supaya daya kritis kita hilang. Apa yang terjadi? Kecerdasan kita ini sebetulnya sedang dilumpuhkan oleh sistem pendidikan kita yang tidak kita sadari. Jangan-jangan mohon maaf, Bapak Ibu ini model-model bapak saya semua. Jangan-jangan. Ya. Tapi kalau saya lihat sih, kalau Bapak Ibu sih, enggak kayaknya. Enggak beda maksud saya. Yuk kita lihat. Apa yang disebut dengan kekuatan buta? Saat manusia terlahir dalam keadaan tak berdaya, tidak tahu apa-apa, manusia diberikan berbagai atribut oleh lingkungan. Betul? Masih ingat gak? Bapak Ibu, dari kecil kan disuruh agamanya X. Betul? Dan disuruh ya ngaku jadi orang yang beriman kan? Betul nggak? Masih ingat nggak? Bukankah agamamu hari ini itu adalah karena disuruh oleh bapakmu? Bukankah imanmu hari ini itu karena disuruh untuk menyatakan iman? Maka disuruh ngapalin rukun iman. Betul nggak? Pertanyaan saya, apakah betul yang kita imani itu kita tahu? Karena ini pertanyaan besar, tetapi yang tidak pernah dipertanyakan. Karena kita mengizinkan kita jadi boneka. Dan kita pasrah saja untuk dipermainkan. Setuju dengan saya? Oke. Sehingga manusia mengira atribut pemberian lingkungan itu adalah dirinya. Karena kita dari kecil diajarkan begitu. Padahal kan di Quran, mohon maaf, Nabi Musa saja untuk menjadi orang beriman itu ada awal imannya.
Sampai di Quran ada kata-kata qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau. Inilah awal aku beriman. Jadi nabi dan rasul itu ada awalnya imannya itu, bukan dari kecil, bukan warisan. Nabi Ibrahim itu bapaknya tuh kan kiai. Tetapi pernah debat itu Ibrahim dengan bapaknya kan ada di Quran. Betul nggak? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Betul? Dan kalau kita bicara berhala, pasti yang terbayang oleh kita adalah patung. Padahal berhala itu sesungguhnya apa saja yang kita sembah, termasuk konsepsi kita tentang Tuhan yang bukan Tuhan. Ada maksud saya? Kan kita tahu Tuhan itu dari konsepsi, bukan dari barangnya. Kita tahu Tuhan itu kan dari apa kata orang, bukan karena kita sudah membuktikan. Betul nggak? Nabi Musa, Nabi Muhammad dan semua Nabi dan Rasul itu tahu Tuhan karena beliau sudah mengenal Tuhan. Lalu beliau menyebut nama Tuhan, Allah. Bahkan Lao Tse tahu Tuhan setelah kenal Tuhan. Beliau menyebutnya To. Jadi mereka tuh ngasih sebutan setelah tahu barangnya. Kita tahu sebutannya, gak tahu barangnya. Tapi sombongnya, wih, luar biasa. Lucunya lagi kita ini tidak pernah mau tahu. Ngerti maksud saya? Water. Percaya water ada? Water. Percaya? Pengen tahu? Pernah nyari water? Cari. Water teh geningan kieu. Ieu mah tuh cai. Setelah tahu barangnya baru ngomong, geningan water teh kieu. Ieu mah cai atuh. Gitu. Orang Minang pergi ke Eropa, mau cari water. Nyampe di Eropa ditunjukkan, ini loh water. This is water. Aye. Baru sadar kalau barangnya sama. Cuman karena saat itu tidak sadar, belum ketemu barangnya, menganggap water dengan aye beda. Itulah kita selama ini, menganggap semua sebutan itu beda karena belum tahu barangnya. Begitu sudah tahu barangnya, loh kok yang disebut sama? Oh, sampai akhirnya pada kesimpulan, rupanya tubuh kita ini beda, tetapi daya hidup yang ada di tubuh kita adalah ruh yang sama. Keren. Kalau sudah sampai di situ, ketemu namanya titik temu. Sampai di titik temu, oh ternyata di belakang Anda ada Allah, di belakang Anda ada Allah, di belakang Anda. Bagaimana mungkin saya merendahkan Anda? Karena sesungguhnya Anda dengan saya diisi oleh Tuhan yang sama. Datanglah ayat, nih pakai ayat dikit biar ngajinya agak bener. Di Quran surat Al-Isra ayat 60. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Oh ternyata kita ini diliputi oleh Tuhan yang sama. Keren Pak tidak? Kalau sudah sampai. Kalau masih ribut soal sebutan ya belum sampai. Makanya yang suka ribut itu cuma satu, karena belum sampai ribut. Makanya orang yang sudah sampai gak ribut, hening sehening Tuhan. Bening sebening Tuhan, dingin sedingin Tuhan. Yang suka ribut, berisik, tidak hening, suka merasa paling benar, ya karena belum sampai. Makanya fikihnya kan bilang, sholat itu wajib bagi yang sudah balik. Balik dari balago. Balago artinya sampai. Menyampaikan namanya tablig. Ini saya sedang tablig. Jadi sholat itu wajib bagi yang sudah sampai. Sampai kemana? Sampai kepada Allah. Makanya para nabi, para rasul kan ngajarannya begitu. Paham maksud saya? Itu. Ini renungan saja supaya kalian tahu. Oh, saya selama ini boneka apa bukan? Nah, kalau ingin disebut manusia, jadilah manusia, jangan jadi boneka. Ini pengumuman aja supaya kalian segera sadar untuk jadi manusia. Gitu aja sebetulnya ngaji ini ya, supaya sadar untuk tidak menjadi boneka terus-menerus. Ya.
Kalau jadi boneka kan berarti jadi manusia-manusiaan. Dapat surga nggak manusia-manusiaan? Dapat. Surga-surgaan. Dapat neraka nggak kira-kira manusia-manusiaan? Dapat. Neraka? Loh, nerakanya beneran. Enak aja. Manusia-manusiaan dapat surganya surga-surgaan. Tapi nerakanya asli, beneran. Udah tinggal kok. Gimana? Ini karena berpikir linier itu. Daya kritis kita kurang bagus. Saya kalau sholat-sholatan berarti saya surganya surga-surgaan. Gak apa-apa kan nerakanya? Enggak. Kalau kamu sholat-sholatan surganya ya surga-surgaan. Tapi nerakanya beneran. Enak aja. Ini jangan linier kalau berpikir itu. Makanya sesekali daya kritis kita itu dimunculkan. Daya kreatif itu dimunculkan karena kita oleh Allah diberi kelebihan. Kelebihan jelema teh dalam pikirannya. Yang disebut jelema. Nah, baik ya. Jadi manusia menganggap atribut yang diberikan kepadanya dalam tidak tahu apa-apa, begitu sudah besar dianggapnya itu adalah dirinya sendiri. Itu yang berbahaya. Itu jadi tubuhnya sendiri dianggap atribut pemberian dari kekuatan buta itu. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Jadi sebetulnya apa kekuatan buta itu? Kekuatan buta itu adalah paradigma orang tua. Nih, ayo kita sadari. Orang tua kesadarannya beda-beda. Oke. Orang tua A akan ngasih paradigma A dong pada anaknya. Orang tua B akan ngasih paradigma B pada anaknya. Orang tua C akan ngasih paradigma C dengan orang. Dan yang akan diberikan pada anaknya tidak mungkin yang keluar dari paradigma kedua orang tuanya. Bayangkan, kapan anak ini lolos menjadi dirinya sendiri? Gak bisa. Dia hanya akan mengikuti paradigma kedua orang tuanya. Yuk kita sadari lagi. Yang kedua, pikiran orang tua. Yang ketiga, sistem kepercayaan orang tua. Jujur ya, agama yang kita anut sekarang ini bukankah warisan? Karena orang tua beragama A, kita beragama A. Kalau orang tuanya beragama B, kita juga akan B. Betul nggak? Hampir tidak ada kesempatan bagi setiap manusia yang datang ke semesta ini untuk memilih apa keyakinannya. Beda ya, mohon maaf. Kalau orang barat, kalau sudah umur 17, sudah merayakan hari kedewasaannya, dan saat 17, kemudian mereka itu dibilang oleh orang tuanya, kamu sudah dewasa, silakan kamu menentukan nasibmu sendiri. Bahkan orang tua hanya bertanya, kamu harus punya agama. Tapi silahkan kamu memilih agamamu sesuai dengan yang cocok bagimu. Hebat. Ya tuh? Karena dia akan membangun keyakinan, membangun kesadaran berdasarkan pengalaman akan keyakinannya. Bukan berdasarkan apa kata orang. Oke, sekolah. Nih saya kasih tahu. Dulu kita sekolah dilempar kapur, dilempar penghapus, dipukul sama penggaris. Pernah cerita nggak sama orang tua? Tidak. Dan itu dianggap sebagai pendidikan. Padahal itu kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah. Baru sekarang pada sadar kalau itu kekerasan. Tapi sekian tahun kita jadi boneka dan menganggap itu legal, itu boleh. Asal dilakukan oleh guru. Makanya guru di sekolah masuk anak kita ke kelas, tutup pintu, dan dia melakukan tindakan semena-mena pada anak kita tanpa diberitahu kita apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dicekokkan pada mereka? Paradigma apa? Mohon maaf, bisa jadi pikiran guru dimasukkan menjadi pikiran siswa. Makanya saya bilang, guru yang sebenarnya di sekolah bukan guru yang itu, tapi anak didik kita itulah guru yang sebenarnya. Makanya kemarin saya diundang ya oleh para guru di Malaysia. Ada sekitar 40 guru yang ikut pelatihan dengan saya. Judul pelatihannya, tajuk pelatihannya adalah
bagaimana menempatkan anak didik sebagai guru di sekolah. Ternyata ada guru besar di sana, Pak Azhari namanya. Beliau terkaget dengan konsep saya. Oh, jadi sebetulnya yang harus menjadi guru di sekolah itu adalah anak didik kita. Karena selama ini kita menganggap anak didik kita itu adalah gelas kosong yang siap diisi oleh guru. Salah besar. Mereka itu adalah manusia unik. Tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi diri mereka sendiri. Tugas guru adalah fasilitator untuk membantu mereka menjadi diri mereka sendiri, bukan untuk menjadi guru. Apa yang terjadi di sekolah sekarang? Guru menilai anak didik sesuai dengan ukuran guru. Anak tidak dididik sesuai dengan ukuran anak. Sama kita pun di rumah begitu. Anak kita diukur sesuai dengan ukuran orang tuanya. Anak tidak diukur oleh ukuran anak. Harusnya ketika kita melihat anak, lihat kamu seusia anakmu itu. Sadari. Anak SD umur 6 tahun, 7 tahun. Belajar berhitung, 4 tambah 4. Perlu bantuan apel 4. Baru tahu isinya 8. Perlu bantuan, logikanya belum sampai. Apa yang kita katakan pada anak? Gitu aja kok, gak bisa. Padahal kamu dulu seusia mereka. Lebih konyol daripada anak kita. Anak kita masih perlu bantuan yang belum bisa berpikir secara abstrak. 4 tambah 4 belum ngerti 4 itu apa. Mereka harus pakai 4 jari tambah 4 jari. Harus real. Atau 4 apel tambah 4 apel. Harus real. Sehingga jumlahnya 8. Kita saja sekarang udah apal cangkem. 4 tambah 4, 8. Anak kita belum bisa logikanya. Tapi kita bilang sama anak, gitu aja kok gak bisa. Bodoh kamu. Wah, mulai kata-kata binatang keluar. Padahal kamu dulu seusia anakmu itu, pernah ingat gak usia 7 tahun kamu seperti apa? Baca aja belum bisa. Bahkan huruf A, B, C, D aja kamu belum kenal. Baru bisa begini aja. Ngeri maksud saya? Coba ukur anak dengan ukuran anak. Jangan ukur anak dengan ukuranmu. Sama seperti guru di sekolah. Semua anak diukur oleh ukuran guru. Dan guru kemudian marah melemparkan penghapus, kapur ketika anak tidak bisa. Dia sedang tidak adil di sekolah. Karena anak dididik dengan ukuran guru. Makanya sekarang muncullah yang namanya kurikulum merdeka belajar. Anak itu harus merdeka dalam belajar. Kalau dia tidak mau belajar matematika, jangan dihukum. Tanya, mau belajar apa kamu? Saya mau melukis, ibu guru. Suruh melukis. Jangan dipaksa di kelas. Karena itu penindasan. Itu baru disadari sekarang setelah kita merdeka 77 tahun. Kalau kita selama ini menindas anak didik. Maka dibuatlah sekarang namanya sekolah-sekolah penggerak. Dihadirkan guru-guru yang berkesadaran. Semoga sadar. Saya tidak pakai mudah-mudahan. Gak akan terkabul. Semoga sadar. Kalau pakai mudah-mudahan jelas gak terkabul. Tradisi, budaya yang berkembang di masyarakat. Itu juga sudah mencengkram mereka untuk tidak jadikan mereka dirinya sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu. Pernah gak anak Bapak Ibu bertanya, Mama, kenapa mesti sholat? Pernah? Kenapa pertanyaan itu tidak muncul? Karena anak kita dari sejak lahir sudah dibasmi kecerdasannya. Harus nurut ya. Ibu sangat sayang sama kamu. Ibu sangat cinta sama kamu. Dan cinta kita bersyarat. Asal kamu nurut ya sama ibu. Kurang ajar. Cinta macam apa pakai syarat? Ibu akan sayang sama kamu kalau kamu nurut sama ibu. Nurut ya, kamu harus sekolah di sini. Nanti kamu harus bekerja di sini. Nanti jodoh kamu ini pilihan ibu. Orang tua macam apa? Semua haknya dirampas. Bahkan saat anak menggunakan sepatu kaos kaki terbalik, langsung ibunya berteriak, lila pisan. Sini sama ibu. Kesempatan anak untuk mengalami pengalaman pakai kaos kaki terbalik dirampas oleh ibunya.
Padahal biarkan dia pakai kaos kaki terbalik sampai dia mengalaminya. Dan nanti dia akan bilang, gak enak nih pakai kaos kaki. Oh itu terbalik nah. Biarkan dia yang membalikan sampai dia mendapatkan enak. Itu pelajaran. Jangan semua diambil alih oleh orang tua. Yuk, sering gak kita merampas hak anak untuk bisa? Sering gak kita merampas hak anak untuk mengalami? Lihat saya semuanya. Apakah sekarang saya sedang berbicara pada orang tua atau anak? Orang tua apa anak? Saya sedang berbicara sama anak. Yang pura-pura jadi orang tua. Saya harus bicara ini karena nanti takut gak sadar. Gak apa-apa kan itu buat anak. Bukan, saya sedang berbicara dengan anak. Yang sudah mengaku dirinya orang tua. Sudah kehilangan kesadaran waktu jadi anak. Itu sebetulnya. Jadi mohon maaf ya. Ini saya bicara dengan anak. Kan ini anak yang sudah gede-gede kan? Iya. Jadi artinya, yuk kita bangun. Kenapa selama ini kita tidak sadar kalau kita itu belum menjadi diri kita. Akibatnya kita sering konflik dengan pikiran kita sendiri. Kemudian kita konflik dengan orang lain. Karena kita tidak menjadi diri kita yang asli. Belum lagi tradisi, belum lagi budaya. Semuanya mencengkram. Belum lagi tontonan. Belum lagi kebiasaan. Sekarang anak kecil mainannya apa? Mainannya games. Wah. Sudah. Makin sempit anak kita untuk menjadi diri mereka sendiri. Makin sempit anak kita untuk menjadi seperti rencana semesta yang awal. Makanya anak-anak sekarang menjadi seperti rencana orang tuanya. Jadi orang tuanya profesinya A, bangga kalau anaknya profesinya A. Orang tuanya profesinya B, bangga kalau anak profesinya B. Katanya mewariskan ya profesi kedua orang tuanya. Bisa jadi bahkan anak itu tidak sesuai dengan yang bakat dia itu tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Tapi dipaksa demi cinta yang bersyarat tadi. Kamu dengar ya, ayah ibu itu saking sayangnya sama kamu. Kok sayang menindas. Tapi berapa banyak orang yang tua yang sadar kalau saat dia memaksakan kehendaknya pada anak, sebetulnya kita sedang menindas. Bapak Ibu, apalagi wilayah keyakinan, ini runyam sekali. Karena anak-anak sekarang dibungkam untuk tidak boleh bertanya. Sholat, nanti ibu pukul ya. Itu kekerasan dalam agama. Padahal kita tahu la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Paham gak maksud ayat itu? La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Artinya apa? Ajarkan agama yang menarik. Ajarkan agama yang membahagiakan. Ajarkan agama yang membuat mereka mau mengamalkan. Ngerti maksud saya? Gitu gak pelajaran agama kita? Yang paling gampang menteror anak dengan surga dan neraka. Paling gampang. Teror saja terus dengan itu. Nah, semua kekuatan buta berhasil menyelewengkan niat semesta dengan kelahirannya. Sehingga manusia gagal menjadi dirinya sendiri. Jadi sekarang mengerti kekuatan buta? Kekuatan buta itu adalah paradigma orang tua, paradigma guru, paradigma lingkungan, tradisi, budaya yang tidak mengizinkan anak-anak kita saat lahir ke dunia menjadi diri mereka sendiri. Maaf ya, sekarang orang tua ke masjid, dia kemudian ambil speaker, dia nyanyi lagunya berbahasa Arab. Didengar gak sama anak-anak? Besok-besok anak-anak itu akan nyanyi seperti orang tuanya di speaker, di masjid, lagunya pakai bahasa Arab. Sampai tidak bisa membedakan mana nyanyi berbahasa Arab, yang mana puji-pujian, yang mana kalimat thayyibah. Gak bisa bedakan. Ya thayyibah, ya thayyibah,
ya dawal ayana. Nah, itu sebelum sholat orang tuanya nyanyi itu. Padahal itu karena lagu kan? Ya, besok-besok anaknya akan, kenapa kamu itu? Ini kan puji-pujian. Dianggapnya itu adalah kewajiban, dianggapnya itu baik. Karena dia itu adalah peniru yang ulung. Ngerti maksud saya? Makanya hati-hati mengajarkan anak. Sekarang itu kan kita juga korban. Tapi harus diputus sampai di kita. Jangan sampai kita kemudian melanjutkan korban-korban baru seperti kita untuk kelanjutan anak-anak kita. Paham maksudnya? Oke. Lanjut. Jadi setiap kelahiran anak adalah tamu agung. Anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk rencana besar semesta. Bukan untuk rencana orang tuanya. Bukan untuk rencana dirinya. Bukan untuk rencana yang lain. Kecuali untuk rencana besar Allah Sang Pencipta. Kenapa? Makanya kita diajarkan. Apapun yang kamu lakukan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti ketika kamu melakukan kebaikan, hati-hati. Kamu sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan kamu. Kan keren kalau semua adalah lillah. Keren kalau semuanya billah. Keren kalau semuanya bismillah. Keren kalau semuanya alhamdulillah. Bapak Ibu, belum lagi sistem ekonomi, belum lagi sistem politik. Wah, seluruh sistem telah memenjarakan setiap yang lahir ke semesta ini untuk tidak menjadi diri mereka sendiri. Apa yang terjadi? Ketika manusia berada dalam kuasa kekuatan buta tadi, satu, sulit untuk menjadi diri sendiri. Dan selalu mengizinkan semua orang ikut campur dalam mengatakan bahwa Anda harus cara ini. Anda harus menjadi seperti itu. Yuk, dari kecil pertanyaan kita pada anak selalu saja, nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Susan, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jos. Dan lagu itu kemudian disebarluaskan pada semua anak yang mendengarnya. Jadi seakan-akan hidup itu profesi yang termulia adalah dokter. Ngerti maksud saya? Jarang ada lagu Susan, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi diriku sendiri, biar saya jadi keren. Ada nggak lagu itu? Ada, lagu barusan ciptaan saya. Harusnya mau jadi diri sendiri agar keren. Kalau jadi diri sendiri itu enak Bapak Ibu. Saya menjadi diri sendiri luar biasa perangnya. Harus melawan kekuatan yang besar. Contoh yang sederhana saja. Selama ini kita sangat takut untuk mengatakan kebenaran. Karena kalau mengatakan kebenaran berisiko. Betul? Sudah kita jadi boneka. Kita semua berlindung di balik satu tameng agar kita bisa selamat. Yang penting saya selamat, walaupun hati nurani kita dilukai. Yuk, banyak yang kayak gitu. Maaf ya, mungkin Bapak Ibu juga yang hadir di sini ingin menyampaikan kebenaran yang berdasarkan hati nurani sampai sekarang belum berani karena takut dibilang ini dan itu oleh orang di sekitar kita. Walaupun kita tahu yang di sekitar kita juga belum tentu benar. Betul? Nah inilah, ketika manusia berada dalam kuasa kekuatan buta, maka sulit menjadi diri sendiri. Yang kedua, manusia akan kehilangan tanggung jawabnya pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, akhirnya berpura-pura baik, berpura-pura senang, berpura-pura menghormati, padahal tidak sesuai dengan hati nurani. Karena takut, karena kebanyakan orang seperti itu. Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat beralasan bagi saya. Allah mengatakan begini, wa may yatabi'u aksaruhum illa dzanna.
Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan zon, hanya dengan prasangka. Inna zon kana la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu bukan acuan untuk menentukan kebenaran. Itu Quran mengatakan kasiro wa may yattabi'u aksarohum. Aksarohum itu kasiro. Kasiro itu 90%. Jadi kebanyakan manusia mengikuti sesuatu karena prasangka. Karena orang menceritakan kiamat seperti itu, semua kita ngikutin kiamat. Ya sudah, seperti itu. Lalu manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur seperti suung, seperti jamur. Lalu dibariskan, betul nggak? Iya. Kemudian masuk di timbangan. Yang banyak kebaikannya masuk surga. Yang banyak keburukannya masuk neraka selama-lamanya. Dendam banget Allah. Seburuk-buruknya hakim di dunia menghukum manusia ada batasnya. Masa Allah menghukum hambanya sendiri yang dicintainya saeneng-eneng? Khalidina fiha abadi katanya dalam neraka. Allah dendaman banget. Katanya Allah maha pengasih, maha penyayang. Katanya Allah maha pengampun. Tapi kita sulit melepaskan paradigma itu. Sampai sekarang kita masih menganggap Allah itu seakan-akan sadis, dendam. Kalau kamu rajin nyembah Allah, maka kamu akan disayang Allah. Kalau kamu tidak rajin, kamu akan dikutuk. Wah, dikutuk, diazab. Ya tak? Sampai kita berani mengatakan ketika orang lain sedang mendapatkan masalah, oh pantesan dia mah sedang diazab oleh Allah. Allah mana yang mengazab manusia yang dicintainya? Allah buatanmu sendiri. Bukan Allah yang sebenarnya. Masa Allah begitu? Kamu kegores saja di dapur waktu sedang nyiksik bawang. Allah diam-diam membereskan sel-sel yang terkoyak oleh pisaumu itu. Dibereskan kembali satu persatu, diuntai dengan cinta kasihnya. Dia tinggal di seluruh sel dalam tubuh kita. 2-3 hari kering, sudah bagus lagi. Sampai kamu lupa kalau saat itu pernah tergores. Begitu cinta kasihnya Allah. Bahkan sekarang dia bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita, memenuhi seluruh kebutuhanmu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Dia tidak memenuhi keinginanmu karena keinginanmu belum tentu baik, tetapi selalu memenuhi segala kebutuhanmu. Subhanallah. Kok itu tidak disadari? Jadi ketika manusia ini tidak ada lagi ruang gerak untuk menjadi dirinya sendiri karena semua sudah menjadi penjara, apa yang terjadi? Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain dan ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Perhatikan saya. Di sekitar kita ini semua orang ingin menjadikan kita sesuatu yang lain. Tidak ada yang peduli untuk menjadikan kita jadi diri kita sendiri. Bahkan kita pun orang tua selalu ikut campur pada urusan anak. Anak pengen menari, jangan. Ya, belajar matematika. Nikahi bapak. Bapaknya juga belajar matematika, duitnya sedikit. Ada anak tuh yang sangat viral, namanya Farel Prayoga. Itu contoh anak menjadi dirinya sendiri. Dia senang nyanyi, nyanyi aja. Dan sekarang saya lihat di YouTube ya, hampir semua orang-orang yang terkenal pengen nyanyi sama dia. Karena apa? Ratingnya luar biasa. Sampai jutaan orang yang melihat dia. Kenapa? Jadi sukses itu bukan menjadi siapa-siapa, menjadi diri mereka sendiri. Percaya deh. Ikan itu jenius kalau diukur dari kemampuan berenangnya. Karena ikan itu sejak lahir pintar berenang. Ya jenius diukur dari kemampuan dia berenang. Emang dia jeniusnya berenang kok. Tapi jangan ukur ikan dari kemampuan memanjat. Salah ukuranmu, tidak valid. Monyet itu sejak lahir sudah bisa memanjat. Karena memang monyet itu jenius di bidang memanjat. Jangan ukur monyet dari kemampuan berenang. Ketika ikan dilihat dari kemampuan memanjat, idiot tuh ikan.
Ketika monyet diukur dari kemampuan berenang, idiot juga monyet. Guru mengatakan muridnya idiot karena dia salah ukur, bukan muridnya idiot. Guru tidak ngerti bakat muridnya. Nih saya kasih tahu pada kalian semua. Semua manusia itu sudah diberi kejeniusannya masing-masing di bidang. Ada yang jenius menyanyi, kayak Farel. Ada yang jenius olahraga. Ada yang jenius matematika. Ada yang jenius fisika. Ada yang jenius menghafalkan lagu-lagu. Saya kalau menghafalkan lagu-lagu sering lupa. Saya tidak jenius di bidang itu. Masa saya harus memaksakan saya harus jadi penyanyi? Saya punya kejeniusan sendiri di bidang saya. Karena saya dari kecil percaya kalau Allah itu melahirkan saya ke dunia pasti diberikan kelebihan, pasti diberikan kekurangan, itulah kesempurnaan saya. Ngerti maksud saya? Ini nih pengumuman buat kita semua nih. Yang hari ini belum menemukan, saya ini peran di dunianya buat apa? Masih bingung padahal usia mau habis? Masih bingung peran saya di dunia apa? Masih nanya, usia udah 50. Ini 70 masih nanya, ayah peran saya di dunia apa? Ah, hoream gak jawab naoge. Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain yang ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Percaya sama saya, sekarang ini lingkungan kita sedang berupaya menjadikan kita sesuatu yang lain, bukan menjadikan kita diri kita sendiri. Anak senangnya motong-motong kain, dari kecil mempola. Ini malah disuruh ya belajar sains, stres. Dia ini jeniusnya memang jadi desainer. Bahkan bakatnya sudah ada tanpa sekolah. Sekolahkan di jurusan desainer, pasti berkembang. Dan kita itu terlalu percaya. Kalau anak sesuai sekolahnya dengan yang kita mau, dia akan jadi orang. Jadi orang berdasarkan yang kamu mau. Jadi dirimu bukan jadi orang. Yang kedua, lingkungan di mana dia dilahirkan tidak memungkinkan untuk menjadi diri sendiri. Dan tidak memungkinkan memiliki wajah asli. Karena lingkungan semua mengajarkan wajah palsu. Wajah yang bertopeng dan pura-pura baik. Lihat saya sekarang. Anak kita kalau mengikuti maunya lingkungan dianggap baik. Padahal lingkungan yang diikuti belum tentu baik. Buat anak kita. Karena anak kita dipersiapkan oleh Allah bukan untuk menjadi seperti lingkungan itu. Ketika saya sudah besar, ketika orang tua saya minta dibimbing untuk meniti ke dalam diri, saya masih ingat, ayah saya waktu itu umur 79 tahun. Disitulah saya mulai terbuka bicara dengan ayah. Dan ayah saya sempat mengatakan begini, maafkan ayah karena dulu ayah memaksa kamu harus sekolah di SPMA supaya kamu tuh jadi mandor di perkebunan. Dan saat itu ayah saya berantem dengan saya dan saya pergi dari rumah. Tapi saya ingin membuktikan kepada ayah saya bahwa sesungguhnya yang dipilihkan oleh ayah saya itu tidak tepat. Tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya bisa berprestasi di SMA sampai saya masuk perguruan tinggi tanpa tes. Dan saya tunjukkan pada ayah saya. Dan saya tunjukkan sampai saya selesai, sampai saya bisa sekolah di pasca sarjana, saya tunjukkan kepada beliau. Jadi sebetulnya disitulah saya juga mengajarkan kesadaran. Belum tentu yang dimaui oleh orang tua itu yang terbaik bagi anaknya. Walaupun dasarnya adalah cinta kasih. Yang jelas cinta kasih itu bukan memaksa anaknya harus menjadi orang tua. Cinta kasih itu biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Dan saya masih ingat ketika orang tua saya mulai capek dengan saya. Capek ngurus saya. Saya dikasih mainan apapun. Dikasih kelinci, dikasih kesibukan macam-macam itu, saya tetap aja nanya terus. Iya, dikasih ayam, kasih kelinci. Kelinci itu segede-gede gini tuh. Ya, saya kalau Pak pulang sekolah itu, saya itu bawa arit. Ya ngarit, cari sintrong, cari daun singkong, ya atau bantuin orang yang sedang panen ubi, ya daunnya saya bawa itu buat kelinci saya. Gede-gede itu, ya. Buat iuran. Tetap aja disibukkan seperti itu, otak saya tetap nanya. Makanya kalau sudah duduk berhadap-hadapan, pasti ditanya kata bapak. Makanya bapak saya sering menghindar, gitu.
Akhirnya ya udah saya dititipkan kemana-mana. Tapi di sini bergejolak terus. Saya ingin menjadi diri saya. Karena saya percaya itu gejolak bukan dari saya. Itu gejolak dari semesta yang ada di dalam diri saya. Itu Bapak Ibu. Nah, begitu banyak ide-ide yang begitu dalam. Sehingga tampaknya ide itu dianggap ide-idenya. Sekarang anak-anak itu menganggap ide-ide dari orang lain adalah idenya. Sampai dia tidak percaya kalau dia harus mengeluarkan ide baru. Padahal dia itu sesungguhnya jenius di bidang itu. Dia hanya ingin meniru ide-ide yang berkembang. Ngerti maksud saya? Sudah sampai setahap itu sekarang. Masuk dalam pengkondisian. Persis seperti pohon plastik. Jadi pengkondisian ini sudah mengkondisikan dia. Dia semakin tidak bisa keluar dari penjara itu. Bayangkan sekarang. Bisa nggak membayangkan? Betapa setiap manusia lahir ke dunia sudah disiapkan sistem yang akan mencetak dia menjadi lingkungan, bukan menjadikan dia jadi dirinya sendiri. Ngerti maksud saya? Separah itu sekarang kondisi kehidupan Bapak Ibu. Saya yakin ya, para nabi dan para rasul pada saat itu punya kebebasan. Sekelas Nabi Muhammad, tidak mungkin beliau menjadi Muhammad yang hebat kalau tidak punya kebebasan. Betul? Mungkin kalau orang tuanya kayak kalian mau pergi ke Gua Hiro, jangan nanti masuk angin. Betul nggak? Iya. Di Gua Hiro nggak ada kasur. Di Gua Hiro nggak ada air. Nanti kamu kesulitan di sana. Mungkin begitu. Tetapi karena beliau ingin menjadi dirinya sendiri, mengikuti itulah yang terjadi. Beliau betul-betul sukses menjadi dirinya sendiri. Saya yakin semua orang sukses di semesta ini karena berhasil menjadi diri mereka sendiri. Sekarang orang tua, anak harus S1, harus S2, harus S3. Dan seakan-akan SS itu adalah ukuran kesuksesan. Dan dipaksa anak-anak harus sekolah. Ya kalau memang mereka mau sekolah, sekolahkan. Kalau mereka mau berbisnis, tidak mau sekolah, gak usah. Anak tuh sahabat kita nih, Kang Sandy. Jenius kalau bikin foto. Kamera yang biasa aja, bagus kalau di tangan dia. Apalagi kamera yang bagus. Karena jenius di bidang itu. Apa perlu sekolah? Enggak perlu, sudah aja kembangkan di dunia itu. Kan bisa hidup. Kan maksud saya? Itu. Nah, kecemasan kita bahwa anak itu harus ini, harus itu, bahkan memaksakan dia harus sekolah di perguruan tinggi. Yang penting perguruan tinggi, walaupun jurusannya nggak jelas, orang tua juga nggak ngerti jurusan apa jurusan Surabaya, jurusan Jakarta, Tanjung Priuk, saya juga nggak ngerti, orang tua juga nggak ngerti. Yang penting sekolah S1, S2, S3. Bapak Ibu, saya kasih jaminan, sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah, senyum, senang, senyum. Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi. Yang lulusan S2, S3 belum tentu bisa begitu. Hidupnya menendang dan mencengkram. Begitu dia mendapatkan yang dia suka, dia mencengkram. Mendapatkan yang tidak dia suka, dia tendang. Gitu kok, stres. Saya banyak kok punya teman, sekolahnya tinggi-tinggi stres. Bahkan di usia muda sudah pada meninggal. Iya, maaf ya. Iya. Itu S4 sekolah tuh. Ya. Makanya sekolah tuh S4. Di mana fakultasnya? Fakultas kehidupan. Makanya buru-buru daftar. Buru-buru daftar. Ya. Gak perlu registrasi, gak perlu bayar. Yang penting terdaftar. Gitu aja kok. Perhatikan, hanya yang menjalani hidup sesuai dengan hati nurani manusia, mengikuti rasul sejatinya, mengikuti diri sejatinya, mengikuti Allah yang ada dalam kalbunya, menurut saya itu yang akan menjadi dirinya sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu ragu dengan ilmu yang diamalkan selama ini? Misalnya sholat, misalnya doa, pernah ragu nggak? Pernah nggak ada keraguan? Kok saya jadi ngatur-ngatur Allah nih? Bukannya saya harus berserah diri kepada Allah? Kok saya mau ngatur-ngatur Allah? Pernah gitu nggak? Hebat ya, nggak pernah ya.
Padahal itu doanya ngatur Allah, ngajarin Allah semua. Karena gak sadar, kita terlalu lama jadi boneka. Coba sadar, ini doa saya apa artinya ya? Oh artinya, ya Allah ini, ya Allah. Loh kok jadi ngajarin Allah? Setidak-tidaknya kayak saya cari itu. Apa sih artinya doa? Saya dari kecil diajarkan doa itu, setiap kiai, teman bapak saya yang kiai datang ke rumah, pasti ngasih doa. Oh udah pasti itu. Bapak saya sangat senang ya kalau saya dikasih doa. Apalagi panjang-panjang. Senang. Ada kiai datang ke rumahnya, ngasih doa sama saya. Kata bapak saya, tolong diajarkan Pak Kiai ini, anak saya. Hayang doa naon jang? Doa pinter, Pak Kiai. Beda, cenah mah budak teh. Da budak nu sajen mah mau ditanya hayang naon teh? Hayang beunghar. Ya kalau hayang pinter. Diajarkan. Saya masih ingat tuh. Ada kiai namanya Kiai Muhyiddin, teman bapak saya. Itu kelas 4 SD. Saya diajarkan doa. Sok dia suruh duduk. Doanya gini. Ini masih ingat sampai dari 4 SD nih. Allahumma alhimni rusdi wa aidi min syarri nafsi. Dan seterusnya. Sudah selesai ngasih doa itu saya tanya, naon itu hartosna? Nah, ya budak teh cenah nanya artina sagala. Biasanya budak sajian mah diberi doa teh langsung diamalkan. Iya mah enggak nanya. Gitu. Ternyata enggak tahu artinya. Enggak saya amalkan. Tapi saya cari ya. Allahumma alhimni rusdi. Himni paham. Ya Allah berikankan kepahaman kepadaku rusdi rasyid agar aku menjadi cerdas. Wa aidni min syarri nafsi. Dan seterusnya. Itu saya cari. Oh itu doa bagus banget. Ya sama kan setelah saya tahu. Tapi saya nggak dikasih tahu sama beliau itu. Kan dianggap aneh kalau saya nanya artinya. Ya budak teh kumaha cenah lain diamalkan. Kalau nanya artinya. Karena saya itu tidak bisa ya menjalankan sesuatu yang saya nggak ngerti. Nggak bisa. Dari kecil itu. Ya, dari kecil. Jadi mohon maaf kalau saya itu kadang-kadang suka beda ya. Kan beda belum tentu salah. Setuju juga belum tentu benar. Mari kita sadari bahwa kita bukan robot. Mari kita sadari bahwa kita bukan mesin. Salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia adalah dunia tempat ia dilahirkan. Betul? Ulangi lagi. Salah satu masalah besar yang dihadapi manusia adalah dunia tempat dia dilahirkan. Dilahirkan di keluarga apa? Keyakinannya apa? Paradigmanya seperti apa? Itu yang pertama kali harus dia lawan. Bayangkan. Orang yang gak tahu apa-apa datang ke dunia ini. Masalah besar dia adalah di mana dia dilahirkan. Pernah gak menyadari Bapak Ibu? Pernah nanya gak? Kenapa saya dilahirkan di sini? Kenapa orang tua saya ini? Pernah gak? Hebat ya gak pernah nanya. Saya dari kecil nanya terus. Kenapa saya harus ngambil kayu bakar tiap Sabtu Minggu? Ya, saya nanya itu. Kenapa nenek saya marah kalau saya tidak bawa kayu bakar banyak? Nanya. Salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia adalah dunia tempat ia dilahirkan. Keberadaan manusia dan niat dunia tidak sejalan. Keberadaan diri kita dengan niat dunia tidak sejalan. Dunia ingin manusia menjadi budak untuk digunakan oleh mereka yang berkuasa. Betul? Sekarang ini, kita punya majikan. Ketika dia dipenuhi kebutuhannya oleh diri kita akan terus digunakan oleh majikan kita untuk menjadi seperti yang maunya majikan, bukan untuk menjadi diri mereka sendiri. Betul? Betul? Yuk. Yang kelima, ya, pada dasarnya manusia tidak ingin menjadi dirinya sendiri. Pada dasarnya setiap manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Dunia tidak mengizinkan siapapun menjadi seperti apa yang seharusnya. Dasarnya kita ini ingin menjadi diri kita sendiri, tapi dunia tidak mengizinkan. Karena dunia ingin seharusnya seperti yang dunia mau. Ini yang lucu ya. Kita tidak menyadari kalau agama kita warisan. Kita tidak menyadari kalau iman kita juga warisan.
Dan kita tidak pernah mempertanyakan. Padahal di Quran ada doa begini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi menjadi muslim itu ada awalnya Bapak Ibu. Ada lagi ayat lain yang mengatakan tadi, menjadi orang yang beriman pun ada awalnya. Nah awalnya apa? Apakah awal itu warisan? Apakah awal itu ketika kita dilahirkan? Saya kira tidak. Karena Nabi Ibrahim membaca doa itu. Tepat saat Nabi Ibrahim menemukan jati dirinya. Itulah awal Nabi Ibrahim menjadi muslim. Kan itu diabadikan dalam Quran surat Al-An'am. Inni wajahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Siapa yang mengucapkan itu? Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim mengucapkan itu? Tepat saat beliau sudah bisa menghadapkan wajah batinnya kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu awal muslim. Siapa yang mengajarkan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin? Siapa yang mengajarkan itu? Inilah awal aku beriman. Nabi Musa. Kapan Nabi Musa mengatakan itu? Tepat saat beliau ingin menyaksikan Tuhan. Dan kemudian Tuhan bertajali di puncak kesadarannya. Saat Tuhan bertajali di puncak kesadarannya, saat itu beliau mengatakan, inilah awal aku beriman. Maaf Bapak Ibu, contoh bukan itu? Contoh enggak bukan? Contoh bukan itu? Bahkan Nabi Muhammad pun mencontoh Nabi Musa. Nabi Muhammad pun mencontoh Nabi Ibrahim. Maka ayat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Itu kan contoh. Jadi pertanyaannya sekarang, sejak kapan kita jadi orang beriman? Sejak kapan kita jadi seorang muslim? Patut dipertanyakan lagi. Kalau tidak mau jadi boneka. Dunia mencoba untuk membentuk setiap orang menjadi komoditas. Betul? Awas ya. Jadi komoditas. Bahkan mohon maaf. Di pengajian-pengajian seperti ini, kebanyakan para penceramah mencetak para pengikutnya untuk menjadi diri mereka. Maaf ya. Pokoknya harus mengikuti ini, harus mengikuti itu tanpa argumen. Maaf, saya tidak pernah kepikiran sedikit pun kalian harus menjadi seperti saya. Dan hari ini saya berbicara secara tegas, kalian harus jadi diri kalian sendiri. Temukan jati dirimu. Temukan Allahmu yang ada dalam dirimu. Saya cuma ngasih jalannya aja. Setelah saya membukakan pintunya, silakan kalian masuk sendiri. Jadi diri kalian sendiri. Itulah bedanya. Saya tidak kepikiran sedikit pun kalian harus menjadi seperti saya. Karena saya tidak serang mencari pengikut. Gak penting banget cari pengikut. Kalau saya cari pengikut berarti saya ragu dengan keyakinan saya sendiri. Saya tidak cari itu. Kalian mau ngaji boleh, enggak juga gak apa-apa. Emang gue pikirin. Saya juga gak nyuruh kalian datang, pada datang aja. Dunia terus mencoba agar manusia tidak pernah menyatakan dirinya. Tidak pernah menyatakan individualitasnya. Tetapi selalu menjadi tunduk, hampir seperti robot. Pokoknya setiap manusia lahir ke dunia harus tunduk. Di sekolah harus nurut sama guru. Gak nurut, keluarkan dari sekolah. Pendidikan macam apa yang kayak gitu? Harusnya kalau ada anak di sekolah menantang pada gurunya, hebat. Saya sering menantang mahasiswa. Coba ya, ilmu yang saya ajarkan tuh kalian tantang. Bilang salah dan kalian berargumen di depan saya. Keren, langsung A nilainya gak usah ujian. Dan gak ada mahasiswanya. Gak ada sampai sekarang. Gak ada. Semua duduk rapi di kelas, nulis, mencatat. Aduh, saya udah pusing saya ngajar di universitas. Karena dari kecil diajarkan begitu, sudah dibius mereka itu daya kritisnya. Bahkan kekritisan dalam hal agama apalagi. Nanya misalkan, nanya aja yang sederhana. Ya, bagaimana saya bisa iman sama Allah kalau saya nggak tahu Allah? Nanya yang gitu saja bisa dikeluarkan loh dari ruang kelas agama. Ini nih contohnya Kang Dadan.
Nanya Aras itu di mana sama dosennya, ditahan kelulusannya. Ini manusia yang nyari depan saya. Makanya, tapi bagus kalau nggak digituan sama guru agamanya nggak ketemu saya. Jadi kalau bibit dari sebuah benih itu jatuh ke lumpur, nggak usah khawatir. Malah siapa tahu dia akan tumbuh di lumpur itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi kita memang harus pernah jatuh ke lumpur. Yang penting sadar kalau kamu jatuh. Ini udah jatuh ke lumpur, diem aja di lumpur, nggak bikin apa-apa aja jadi lumpur. Dunia tidak ingin manusia menjadi manusia. Ia mengharapkan manusia menjadi mesin. Makanya lihat, banyak sekali orang yang mencari pengikut. Karena ingin dijadikan pengikutnya seperti yang dia mau. Itu namanya komoditas. Dan komoditas ini sudah berlangsung, mohon maaf, di dunia kepercayaan, di dunia keyakinan. Makanya semua berlomba-lomba membangun pengikut. Kalau pengikutnya banyak dianggap sukses. Padahal gampang Bapak Ibu. Kalau ingin menundukkan orang untuk menjadi pengikut, jadikan dia sebagai mesin dan robot. Dihipnos saja supaya kesadarannya hilang. Saya selalu menanamkan kesadaran pada kalian untuk tidak menjadi saya, jadi diri kalian sendiri. Baik, ya. Jadi masalahnya apa? Ketika manusia lahir di sini menjadi sebuah mesin, ini adalah penghinaan. Ini adalah degradasi. Ini adalah merampas harga diri dan merampas martabat manusia dan menghancurkan manusia sebagai wujud spiritual. Lihat saya semuanya, kita aslinya makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di bumi untuk memperindah dan mempercantik bumi yang sudah cantik ini. Memayu hayuning bawono. Apa yang terjadi? Kita dibentuk jadi mesin untuk kepentingan dan komoditas orang-orang yang memiliki interest. Karena kita bodoh, ya sudah, kita jadi robot saja. Betul begitu? Yuk sekarang kita sadar, Nabi Muhammad bertemu Tuhan di puncak kesadarannya, di Sidratil Muntaha. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan membangunkan kesadaran kita. Dan kita mulai bertanya, loh selama sekian tahun saya jadi boneka. Tidak, saya datang ke dunia sebagai manusia, harus menjadi manusia. Nilai tertinggi manusia adalah di sisi kemanusiaannya. Dan kita tidak akan pernah lahir menjadi manusia sepanjang kita tidak menghancurkan semua kebohongan-kebohongan yang selama ini sudah dianggap sebagai kebenaran. Bahkan itu sudah menjadi kepercayaan yang permanen dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.